Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kembali saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan adalah penyembuhku. Tuhan adalah penyembuhku, Yehova Rafa. Tuhan adalah penyembuhku, Yehova Rafa. Nah, berbicara tentang kesembuhan tentu akan berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Saudara, berbicara tentang kesembuhan tentu akan berkaitan juga dengan proses kesembuhan itu sendiri. Juga kalau berbicara tentang kesembuhan, ya pasti juga akan ada kaitannya siapa yang menyembuhkan, tempat untuk pergi menyembuhkan orang itu ada di mana? Di rumah sakitkah, di tabibkah, ke dukunkah, atau kemana? Nah, yang pasti berbicara kesembuhan ada begitu banyak hal yang akan mempengaruhi orang yang mengalami sakit penyakit tersebut. Dan biasanya saudara, kalau berbicara kesembuhan orang akan cenderung berbicara atau mengkaitkannya dengan sakit secara fisik. Padahal kita tahu bersama-sama, ya, kita tahu bersama-sama bahwa orang sakit itu tidak hanya fisik saja. Ada yang sakit secara mental, ya. Kelihatan sehat secara jasmani, badannya oke, semuanya oke, tidak ada satupun yang sakit dari tubuhnya, tapi ternyata sakit mental. Ya. Atau yang lebih parah lagi bisa dikatakan dengan gila. Nah, saudara, dalam pembacaan kita ini, firman Allah berkata, ada seorang yang sakit kusta. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sakit kusta ini bukanlah sakit yang tanpa hukuman. Ya, sakit kusta ini dianggap sebagai satu penyakit yang najis. Dianggap sebagai satu penyakit yang benar-benar bisa menimbulkan kecemaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu orang-orang yang ada pada saat itu yang kena penyakit kusta, ya, kalau mereka ada di tengah-tengah kota, sesuai hukum-hukum yang ada mereka harus berteriak najis, najis. Kenapa saudara? Supaya orang-orang menjauhkan diri dari mereka. Nah tentu saudara, dengan mereka diasingkan dari keramaian akan mempengaruhi
psikologis mereka, akan mempengaruhi mental mereka. Aku nggak bisa berada di tengah-tengah orang banyak. Nah, karena kondisinya seperti ini, saudara, memaksa orang-orang yang kena penyakit kusta, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berada di pinggiran kota. Ya, harus berada di pinggiran kota. Nah, itulah yang terjadi. Di dalam pembahasan kita, saudara, di dalam pembacaan kita, orang yang sakit kusta ini, dia ingin bertemu Yesus. Orang yang sakit kusta ini, dia ingin dijamah oleh Yesus. Orang yang sakit kusta ini pengen mengalami kesembuhan. Namanya orang sakit ya saudara ya, pasti pengen mengalami kesembuhan. Namanya orang sakit, tidak ada satupun yang tidak ingin sembuh. Jangankan sakit kusta, pusing-pusing sedikit saja orang pasti pengen sembuh. Jangankan sakit kusta, ya, batuk sedikit aja orang pengen sembuh, apalagi sekarang. Saudara batuk ya, di tengah orang banyak orang bisa menjauhi saudara. Flu sedikit orang menjauhi saudara, bersin sedikit orang bisa menjauhi saudara. Karena berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Apalagi penyakit kusta yang masuk kategori najis. Bahkan kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, baik itu Ibrani dan Yunani, di sini memakai kata kotor. Sesuatu yang sangat kotor. Penyakit najis ini akan selalu dikaitkan dengan kesehatan. Jadi kalau orang-orang yang kena penyakit kusta pada saat itu, saudara, mereka akan selalu dituding cara hidupnya ini cara hidup yang tidak bersih. Cara hidupnya ini adalah cara hidup yang salah. Itu pasti tudingan yang diberikan sebab orang-orang yang ada pada saat itu, pada zaman itu, mereka begitu memperhatikan atau menaruh perhatian yang besar soal penyakit kusta. Imam-imam mereka selain mereka mandi 2 kali sehari, mereka juga mandi tengah malam 2 kali. Jadi tidak salah saudara, kalau mereka benar-benar berusaha untuk mengesampingkan orang-orang yang kena kusta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dari pembacaan kita ini bagaimana respon dari Yesus. Apa respon Yesus ketika dihampiri oleh seorang yang kena penyakit kusta. Dalam pembacaan kita sudah melihat, kita sudah memperhatikan bahwa Yesus memberikan respon yang sangat membuat orang sakit kusta ini adem. Dia merasa diterima oleh Yesus. Dia merasa bahwa Yesus tidak berbuat seperti orang yang banyak yang menyingkirkan dia. Nah, inilah yang Yesus lakukan kepada orang yang kena penyakit kusta tersebut. Respon Yesus kita akan perhatikan saudara. Yang pertama, Yesus memberikan pertolongan. Artinya apa saudara? Ada tindakan dari Yesus. Di dalam ayat yang ketiga bagian A, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus memberikan pertolongan. Ada tindakan dari Yesus. Mengulurkan tangan atau melabuhkan tangannya. Artinya apa saudara? Yesus bertindak. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara bisa lihat itu dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-41. Bisa ditampilkan. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-41 di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa saudara. Ketika Yesus mendengar permohonan orang yang kena penyakit kusta ini, hati Yesus tergerak. Bukan hanya tergerak biasa, tetapi tergerak oleh belas kasihan. Saudara, untuk menggerakkan hati Tuhan, orang kusta ini saya percaya tidak datang dengan tangan kosong. Tapi untuk menggerakkan hati Tuhan, hati Yesus, orang kusta ini membawa sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Nanti kita akan lihat sebentar. Respon Yesus kembali kita lihat. Bagaimana Yesus menjamahnya. Ada sentuhan. Yesus menjamah untuk menyampaikan berkatnya. Yesus menjamah untuk menyampaikan bahwa aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau memberikan kesembuhan. Selain itu saudara, yang kedua, Yesus mau menyampaikan firman-Nya kepada orang kusta yang ada pada saat itu, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar yang melihat peristiwa tersebut. Di dalam ayat yang ketiga B, di situ dikatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga sembuhlah orang itu daripada kustanya. Yesus mau menunjukkan kepada orang kusta, Yesus mau menunjukkan kepada murid-murid, kepada orang banyak pada saat itu bahwa aku Tuhan Allah yang peduli. Yesus mau menunjukkan bahwa aku Tuhan Allah yang mendengar seruan doa umatnya. Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang banyak yang ada pada saat itu bahwa aku akan menjawab setiap doa-doa dari umatku yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Ini saudara. Jadi tidak sekedar Yesus berkata, aku mau, tahirlah engkau. Tidak sekedar hanya sampai di situ. Tetapi ada planning Yesus yang luar biasa. Yesus mau menunjukkan itu. Yesus peduli. Yesus peduli kepada orang yang penyakit kusta. Yesus peduli kepada semua orang. Yesus peduli kepada setiap umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin saudara. Allah peduli. Hei saudara, apa yang engkau alami saat-saat ini di dalam hidupmu? Mungkin orang melihat engkau tertawa. Mungkin orang melihat engkau bersuka cita. Mungkin orang melihat engkau begitu luar biasa. Tetapi kan mereka tidak tahu apa yang saudara alami saat-saat ini. Benar saudara? Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Orang-orang di sekitar saudara tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan mengerti. Tuhan mendengarkan seruan doa umatnya. Tidak pernah Dia biarkan. Apa yang saudara alami? Kalau orang kusta di dalam Matius 8 ini, Tuhan perhatikan. Saya yakin dan percaya Tuhan juga perhatikan saudara. Tuhan juga perhatikan kita.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengerti maksud Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari. Seperti orang yang kena penyakit kusta ini. Ternyata Allah begitu peduli, saudara. Ternyata Allah begitu memperhatikan. Ternyata Allah tidak membiarkan umatnya. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang meragukan kepedulian Allah di dalam diri kita, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan-jangan bukan Allah yang tidak peduli, jangan-jangan kita yang tidak peduli. Kalau soal peduli, soal memperhatikan umatnya, sudah jelas dia tidak pernah membohongi dirinya. Dia pasti memperhatikan umatnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Mari kita belajar, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang yang kena penyakit kusta ini ketika dia berhadapan dengan Yesus. Mengapa sih sampai dia disembuhkan oleh Tuhan? Mengapa sih sampai orang kusta ini mengalami satu pertolongan Tuhan yang tidak pernah diberikan oleh imam-imam kepala pada saat itu, oleh semua orang-orang Farisi pada saat itu? Mengapa sih dia bisa menerima kesembuhan dari Yesus? Ayo kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Yang pertama, mengapa sampai orang yang sakit kusta ini bisa mengalami kesembuhan di dalam dirinya? Karena ada kerendahan hati di dalamnya. Kerendahan hati di sini berbicara tentang respon hati. Berbicara tentang respon hati. Respon hati orang yang kena sakit kusta ini benar-benar dia menunjukkan kelasnya. Saya boleh kena sakit kusta, tetapi hatiku tidak boleh terkamirkan. Dagingku boleh sakit, tubuhku boleh sakit, asal jangan hatiku yang sakit. Kusta boleh saja menggerogoti diriku, asal jangan kusta menggerogoti hatiku. Nah saudara, benar-benar orang yang sakit kusta ini memiliki kerendahan hati. Itu ditunjukkan dengan firman Tuhan katakan bahwa ia sujud menyembah, tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, di sini dipakai kata proskuneo. Kata sujud menyembah di sini, kata tersungkur di sini dipakai kata proskuneo. Menyembah dengan bersujud. Sudah menyembah, bersujud. Ini yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta tersebut. Berarti ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda bahwa dia menghormati Tuhan. Tanda bahwa dia menghargai Tuhan. Tanda bahwa dia takut kepada Tuhan. Dan saudara, dalam keadaan itu permohonannya kepada Tuhan dikabulkan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mengalami sesuatu di dalam diri, dalam kehidupan saudara sehari-hari, datang di hadapan Tuhan. Sujudlah
di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara melakukan itu, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Di situ dikatakan begini saudara. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang kusta ini memperoleh keselamatan. Dia dimahkotai keselamatan karena dia memiliki kerendahan hati, dia menyembah Tuhan. Saudara pernah enggak? Saudara menyembah Tuhan sampai masuk di level di mana saudara sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan Tuhan bekerja luar biasa. Kalau saudara pernah masuk di dalam level itu luar biasa saudara. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan itu seolah-olah saudara tidak akan mau berhenti. Saudara akan membiarkan, ayo Tuhan, terus Tuhan, jamah aku Tuhan. Kalau sampai di level itu saudara, itu luar biasa saudara. Luar biasa. Penyembahan di dalam Tuhan. Sebaiknya saudara, kita sampai masuk ke level bagaimana kita sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi selain Tuhan yang berkata-kata di dalam diri kita. Kita hanya bisa mengucap syukur, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin merasakan kesembuhan di dalam diri kita, mari kita bawa hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Mengapa orang kusta ini menerima kesembuhan? Coba tampilkan Lukas pasal 5 ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mengapa ia disembuhkan? Kita lihat orang kusta ini memohon. Artinya ada kerjasama antara orang kusta itu dengan Tuhan. Jangan sampai kita menginginkan kesembuhan di dalam diri kita. Jangan sampai kita menginginkan pertolongan Tuhan di dalam diri kita. Tetapi saudara, tidak ada kerjasama dari diri kita dengan Tuhan. Jangan sampai tidak ada kerjasama saudara. Harus ada kerjasama dong. Saudara, kalau saudara lihat, mungkin saudara pernah ikut KKR kesembuhan ilahi. Saudara, orang itu kalau disembuhkan, kalau sampai sembuh, tidak semata-mata mutlak karena hamba Tuhan itu yang memberikan kesembuhan. Karena yang memberikan kesembuhan Tuhan. Tetapi juga ada kerjasama dari orang yang sakit itu kan saudara. Kan dia datang, dia punya kerinduan, dia beriman di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkuasa atas dirinya. Nah, sore hari ini memohonlah kepada Tuhan. Orang yang sakit kusta ini sadar bahwa ia butuh Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, kita butuh Tuhan enggak? Orang yang sakit kusta ini sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan mengalami kesembuhan. Orang yang sakit kusta ini tahu bahwa ia mau Tuhan mengendalikan seluruh kehidupannya. Sudahkah kita mau dikendalikan seluruh kehidupan kita oleh Tuhan?
Kalau kita mau seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka kita harus membiarkan Tuhan bekerja luar biasa di dalam diri kita. Kita harus membuka hati kita. Kita harus memberi ruang buat Roh Kudus untuk berkuasa di dalam diri kita. Kalau tidak, saudara, sampai kapanpun kita tidak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Mungkin saat ini engkau tidak sakit secara jasmani, saudara. Tetapi mungkin kita sakit dalam hal yang lain. Hati kita yang sakit, ya. Usaha kita yang sakit. Atau apalah, saudara. Mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kita memang benar-benar butuh Tuhan. Dan satu lagi yang mau saya katakan, jangan kita datang kepada Tuhan hanya pada saat kita butuh saja. Tapi kita harus konsisten. Selama kita hidup di hadapan Tuhan, kita harus konsisten di hadapan Tuhan. Orang yang kena sakit kusta ini juga dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau, orang kusta ini tidak memaksa Yesus. Ayo Yesus tolong saya, ayo Yesus tolong sembuhkan saya. Orang yang kena penyakit kusta ini dia tidak memaksa agar Yesus mengikuti keinginan hatinya. Tapi orang yang kena sakit kusta ini, saudara, dia biarkan Yesus. Jadilah Tuhan seperti yang engkau mau. Ayo Tuhan, biarlah engkau yang mau di dalam diriku. Biarlah keinginanmu saja yang terjadi. Saudara, sebab keinginan manusia sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Biasanya kan kita kalau sakit kita minta Tuhan sembuhkan, kita bisa memaksa Tuhan. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Benar, saudara? Ada orang yang Tuhan izinkan sakit terus menerus, bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan, saudara, bukan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Tetapi kenapa sampai dia tidak sembuh-sembuh juga? Rupanya Tuhan punya maksud. Entahkah untuk memproses orang yang sakit itu sendiri, ataukah Tuhan juga sedang memproses orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ada maksud Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyembuhkan, bukan. Sama kan dengan ketika kita mengalami masalah-masalah yang lain. Bukan Tuhan tidak mau tolong, tetapi mungkin Tuhan sedang memperbaiki ada bagian-bagian di dalam diri kita yang sudah mulai tidak baik. Tuhan memperbaikinya supaya ketika nanti Tuhan mencurahkan berkatnya, memberikan pertolongannya, kita sudah siap menerima pertolongan itu. Amin, saudara. Ya itulah cara Tuhan. Cara yang terbaik. Orang kusta ini, saudara, disembuhkan tidak hanya dia memiliki kerendahan hati, tetapi juga dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Sudahkah saya dan saudara menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada kehendak Tuhan? Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Orang yang sakit kusta ini juga, saudara, memiliki keyakinan iman yang kuat. Keyakinan iman yang luar biasa. Kalau dia tidak memiliki keyakinan iman, mungkin dia tidak akan bertemu dengan Yesus.
penting sekali hari-hari ini, saat ini, saya dan saudara memperhatikan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai hanya karena masalah jasmani yang datang di dalam kehidupan kita, kita menghujat Tuhan, kita meragukan Tuhan, kita tidak punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara. Ayo bangkit. Sebagaimana orang yang kena penyakit kusta ini, dia punya iman yang luar biasa. Firman Allah berkata di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, Matius pasal 17 ayat yang ke-20, di situ dikatakan begini saudara, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Imannya memindahkan gunung. Ya. Berbicara masalah, berbicara segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Iman sebesar biji sesawi. Saya udah lihat saudara ya, biji sesawi itu kecil sekali, seperti benih sayur bayam. Pernah lihat benih sayur bayam? Seperti itu, kecil sekali. Nah untuk itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, iman menjadi standar kita mengiring Tuhan. Kualitas iman kita menentukan Allah bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Allah bisa bekerja lebih besar kalau iman kita juga naik turun. Oleh sebab itu, konsistenlah di hadapan Tuhan. Biarkan Allah menjamah saudara. Kita harus memiliki keyakinan iman di dalam Tuhan.